Halo dengan Bang Review di sini. Jadi ini adalah si Huawei P40 Pro Plus ya. Udah Pro pakai Plus berarti ini apa? Core of the core ya. Jadi bedanya sama si P40 Pro yang tanpa Plus adalah kalau lihat comparisonnya di GSM Arena, di sini bedanya si P40 Pro Plus sudah support fast wireless charging 40 watt ya, lebih cepat. Terus pada sektor kamera belakang ketambahan satu biji lagi kamera, yaitu kamera telefoto. Jadinya untuk kamera dengan focal length zoomnya ini ada 2 biji, yaitu periscope telefoto sama telefoto yang biasa. Sehingga total kamera belakangnya tuh ada 5 biji ya. Penta. Ya, soal harga juga pastinya paling mahal ya. Ini harganya 18,5 juta. So, apa hebatnya sih smartphone ini? Apakah kameranya beneran bagus? Ntar aku ceritain lebih lanjut pada video full review ini. Dan kayak biasa sebelumnya silahkan subs dulu channelku kalau kalian belum subs, karena akan sangat berarti buatku. Terima kasih. Sektor desain ya, bagian depan tampak mainstream. Terus punch hole-nya tuh juga gede, lebar, sedikit ganggu penampilan ya. Tapi aku demen pada bagian belakangnya ya, desainnya kelihatan mewah premium. Ini bagian belakang klaimnya merupakan seramik ya, warnanya putih dan nggak cepet kotor. Bahkan susah untuk kotor ya, dipegang-pegang cap tangan juga nggak nempel, nggak kelihatan. Ya emang udah seharusnya smartphone flagship kasta tinggi punya penampilan yang selalu clean ya. Dan aku suka sama hal tersebut. Habis itu permukaan samping-samping bodinya konon juga seramik. Jadi ya intinya mewah ya, material-material yang disematkan. Tonjolan kamera belakang sekilas tampak kecil, tapi kalau diperhatiin ini ya, wujudnya ada 2 layer gitu ya. Sehingga seolah-olah kagak menonjol. Padahal ini sebenarnya menonjol, cuman ya karena ada ya gundukan 2 layer. Overall desainnya ya seperti yang aku bilang tadi, tampak premium, compact, dikantongin masih enak karena ukurannya nggak terlalu jumbo ya. Ya cakep sih wujudnya, aku demen banget. Dan aku rasa sayang-sayang kalau dipakein case karena beauty-nya bakal sangat berkurang kalau dipakein case. Ya dalam sehari-hari pemakaian juga doi ini nggak pernah aku pakein case. Aku naketin ya, untungnya nggak pernah jatuh. Sektor layar ya, jadi layarnya ini OLED, resolusinya berapa nih? 1200 x 2640 pixel, refresh rate-nya 90 Hz, HDR10. Terus untuk tipe glass-nya kagak ada infonya ya, aku udah cari-cari tapi dari sononya udah dipasangin screen guard dan lagi-lagi screen guard-nya udah aku kletek. Dan bisa dibilang overall spek layarnya tidak sesuperior para kompetitor Android sekelasnya, tapi sebenarnya udah cukup sih. Tone warna rada warm defaultnya, so aku set ke cool. Terus refresh rate juga selalu ku set ke 90 Hz juga ya. Untuk tingkat brightness cukup, waktu itu aku sempat foto-foto siang bolong di Pantai Depok dan visibilitasnya juga masih bisa dilihat ya layarnya. Dan ngomong-ngomong soal foto, langsung aja aku bahas sektor kameranya karena disitulah merupakan daya tarik utama smartphone ini. Jadi kamera belakang ada 5 biji seperti yang aku bilang tadi, terdiri dari kamera utama 50MP, kamera wide angle 40MP, lalu kamera telefoto berjenis periscope 8MP yang berfungsi untuk optical zoom 10 kali. Terus ada kamera telefoto lagi ya 8MP, kalau yang ini buat optical zoom 3 kali, dan terakhir terdapat kamera TOV 3D. Ini berfungsi sebagai kamera depth. Nah kalau untuk spek kamera depannya juga nggak kalah menarik. Kamera depannya punya besaran MP32, terus ada kamera depth juga ya. Dan diantaranya ini ada sensor ambient sama proximity, dan ya itulah kenapa punch hole-nya gede ya, lebar. Anyway, kebiasaanku ketika jepret-jepret adalah AI kameranya tuh kadang aku onin, kadang enggak ya. Kalau AI kameranya aktif maka tone warna tuh mostly akan jadi sedikit lebih eye-catching ketika ngedetek objek-objek tertentu sesuai ya database-nya. Biasanya kalau AI kameranya hidup, warna fotonya jadi sedikit vivid. Kalau AI kameranya mati, maka warnanya mostly akan cenderung natural lah. Dan untuk kamera yang utama akan terlihat lebih saturated daripada kamera-kamera lainnya.
sedikit lebih warm juga ya. Yang aku impress adalah dynamic range-nya, terutama untuk kamera wide angle sama yang utama. Foto-foto di pantai ini aku capture di siang bolong, dan mostly bisa nampilin kontras, brightness dengan baik. Ya enak lah buat di edit colornya via post processing, seperti pakai Adobe Lightroom kalau aku ya. Yang unik sebenarnya di sini ada mode tersendiri buat HDR ya, HDR mode. Tapi ketika aku coba, perbedaannya nggak signifikan, bahkan kadang-kadang nggak ada bedanya. Ya jadinya jarang aku pakai juga, toh dynamic range-nya di mode auto udah bagus. Dan sekedar info, kalau pengen warna yang aneh-aneh maka tentu tersedia beragam preset yang bisa dipilih ya. Cocok buat kalian yang males post processing. Kalau aku ya suka yang ribet-ribet, mending aku edit aja setelah aku capture di Adobe Lightroom. Kemudian kemampuan optical zoom-nya ya hood ya. Di saat yang lain biasanya pakai hybrid zoom, di sini pakai optical semua yang 3 kali sama 10 kali zoom. Dan ada OIS-nya juga, bikin stabil pastinya. Hasil capture-nya juga terbilang memuaskan. Keluhanku paling di ini ya, digital zoom-nya. Pada digital zoom 100 kali, shake-nya itu kayak gempa. Goyang-goyang banget ya. Aku bilang gitu karena di S20 Ultra kagak seheboh itu goyangannya. Tapi ya untuk manfaatin zoom 100 kali aku ya juga jarang ya. Males juga karena hasilnya ya pasti pecah. Ya mending pakai optical zoom-nya aja lah, lebih usable untuk dipakai foto-foto, hasilnya juga jauh lebih bagus. Habis itu low light, nggak usah pakai mode night, sebenarnya udah oke hasilnya. Tapi kalau pengen dapetin dynamic range terus exposure yang sedikit lebih baik, maka silahkan dimanfaatin aja. Namun hasilnya tuh rada kurang konsisten ya. Kadang kelihatan signifikan perbedaannya, kadang perbedaannya cuman secuil. Aku sendiri agak sungkan juga makanya naik mode ini karena durasi per jepretnya rada lama, minimal 5 detikan. Tergantung kondisi cahaya juga ya. Bisa lebih lama, dan ya terlama aku nemu di sekitar 10 detikan. Itu idealnya pakai tripod sih menurutku ya. Ya, toh seperti yang aku bilang tadi, tanpa pakai night mode hasil capture-nya juga udah cukup. Terakhir bokeh ya, baik kamera belakang maupun depan sama-sama bisa menghasilkan foto bokeh dengan separasi yang rapi. Khusus kamera belakang bahkan terdapat opsi zoom 2 kali serta 3 kali. Di sini untuk dapetin efek bokeh bisa via portrait mode, dimana terdapat preset-presetnya yang banyak banget. Terus untuk ngatur tingkat blur bisa masuk ke mode aperture ya. Kalau jepretnya via mode ini, tingkat blurnya bisa diedit setelah fotonya dijepret dan sebelumnya, dan hanya tersedia di kamera belakangnya aja. Aku rasa smartphone ini ya ditujuin buat para fotografer entusias ya, karena ada mode Pro yang dibarengi dengan opsi untuk capture di format RAW. RAW-nya ini outputnya berupa file .dng ya, sekaligus JPEG, jadi ada 2 copy. Tapi anehnya ketika aku coba pada kamera wide serta kamera utama, hasil RAW-nya tuh tampak sangat vignette ya. Hal ini kagak terjadi di kamera-kamera telefotonya. Aku nggak tahu apakah emang gini atau bug ya. Tapi yang pasti vignette-nya ini terlalu berlebihan. Dan untuk saat ini aku juga prefer untuk shoot di mode auto aja ya, lebih praktis. Sekarang perekaman video ya, intinya aku puas sama kapabilitasnya. Jadi kamera depan belakang bisa rekam di up to 4K 60 fps. Itu dengan video stabilization yang baik. Video quality-nya juga mantep ya. Dari segi sharpness, detail, dynamic range, maknyus. Tes. Terdapat pula fitur background blur yang disematkan pada opsi-opsi filternya ini. Kadang kurang rapi sih separasinya. Dan sayangnya hanya available di resolusi FHD 30 fps. Dan itu juga stabilization-nya aktif ya. Ya, fungsionalitas kameranya flagship ini tentu kalian udah pada tahu ya. Ada kamera telefoto, periscope, ada telefoto yang biasa. Dan secara keseluruhan sangat recommended banget buat nge-vlogging ya. Apalagi tersedia mode Pro atau mode manual pada perekaman videonya yang mungkin dibutuhin bagi kalangan Pro. Dan apakah kameranya terbaik? Ya beberapa media sih mengatakan begitu ya.
Tapi ya aku harus compare juga sebenarnya ke flagship lainnya, dan aku belum sempat compare secara detail. Dan aku rasa sektor kamera emang maknyus banget ya di kemampuan fotografi maupun videografinya. Dan apabila kekurangan minor yang aku bahas sebelumnya ya entah itu bug atau apalah segera di fix, maka ya kameranya si Huawei P40 Pro Plus ini akan menjadi perfect. Oke, move on ya. Setelah aku panjang bahas kameranya, sebenarnya masih banyak yang aku bisa ceritain ya, tapi nanti kepanjangan videonya karena banyak sektor lainnya yang harus aku bahas juga. Maka sekarang move on ke sektor performa. Jadi ditenagai chipset Kirin 990 5G, RAM-nya 8GB ya. Klaimnya udah mendukung jaringan 5G, so future proof kalau nanti jaringan 5G hadir di Indonesia entah kapan. Dan bilang ngeliat skor Antutunya, skornya segini. Aku agak bingung ya sebenarnya ya, kalau ngeliat skor Antutu di internet, smartphone ini punya skor pada di atas 400 ribuan semua. Tapi kok punya aku ini mentok segitu doang ya, nggak pernah tembus di atasnya. Padahal aku udah nge-benchmark berkali-kali dan Antutunya juga pakai versi yang ada di app gallery. Bahkan udah aku uninstall terus aku coba download dari sumber yang lain, skor Antutunya ya juga cuman mentok di situ. Ya mbuh ya. Tapi secara performa masih tergolong kencang. Aku tes gaming berat yaitu PUBG. Tadinya pengen COD mobile tapi nggak mau jalan. Mungkin karena nggak ada GMS-nya juga ya. Jadi di PUBG tersebut opsi grafik yang tersedia kayak gini. Dan selama nge-game aku selalu set di opsi mentok ya, di HDR Ultra. Experience yang didapetin sangat smooth, lancar, aku nggak ada keluhan sama sekali. Dan peningkatan suhu yang dihasilin ketika nge-game juga relatif adem. Habis itu sekarang kelengkapan fitur ya. Jadi jumlah fitur yang disematin kayaknya paling beragam ya di antara flagship lainnya. Ya nggak sih? Correct me if I'm wrong ya. Kayaknya ini yang paling komplit deh. Jadi yang unik tersedia infrared buat remote. Ini adalah ciri khasnya flagship Huawei dari dulu ya. Sangat berfaedah buat dijadiin remote alat-alat elektronik. Kemudian NFC tentu ada. Terus fingerprint di dalam layar. Ini fingerprintnya support up to 5 sidik jari dengan kecepatan unlock yang gegas. Proteksi terhadap air tentu ada ya, IP68. Terus SIM-nya single SIM. Sama ada slot apa ini jenenge? Nano memory ya, bukan micro SD. Aku prefer micro SD sebenarnya karena lebih murah dan lebih umum juga. Tapi untungnya internal storage-nya juga gede, udah 512 GB. Habis itu fitur-fitur lainnya ada always on display dengan banyak pilihan template yang bisa dipilih. Ada air gesture juga ya. Tapi aku rasa fungsinya cuma gimmick karena ya kadang gak mau jalan, terutama untuk air scroll-nya. Terus sektor charging ini termasuk istimewa ternyata. Support fast charging 40 watt, fast wireless charging 40 watt juga. Terus bisa reverse wireless charging 27 watt. Oh ya, speaker sampai lupa, jadi jernih ternyata, tapi mostly audionya keluar dari bawah. Kalau dari atas ini ada audionya juga sih, tapi lebih pelan banget ya. Mungkin ini merupakan akustik displaynya yang sedang bekerja kali. Sampel audionya kayak gini ya. Kemudian yang berhubungan sama audio tentu adalah earphone bawaan ya. Dan ketika nangkring di kuping tuh terasa nyaman, namun noise isolation-nya tuh agak kurang sih. Karena low grow ya. Terus karakter audionya cenderung balance, frekuensi low, mid, high-nya menurutku seimbang. Terus detailnya juga cukup baik, dan secara keseluruhan sih aku termasuk suka sama earphone bawaannya. Kemudian battery life ya. Kapasitasnya 4200 mAh dan aku bisa dapetin battery life 23 jam, 17 menit. Itu pun battery life-nya masih sisa 10%. Penggunaannya intensif ya, seperti biasa, mostly buat nge-PUBG sama nge-Netflix, sama foto-foto juga sih. Untuk durasi ngecas ternyata cepet banget ya. Banget. Ya, dari kondisi 10% hingga 99%, cuman butuh waktu 49 menit. Tepuk tangannya. Oke, Huawei P40 Pro Plus ya. Bila mana smartphone ini dilengkapi dengan GMS, Google Mobile Services,
tentu smartphone ini akan menjadi sempurna. Ya, sebagian orang mungkin bisa move on dari Google atau justru malah sebaliknya. Tapi toh ada Huawei Mobile Services juga sih sebagai substitusi sinkronisasi data. Kalau aku sendiri ya jujur masih belum bisa move on dari Google. Yang paling utama adalah dari Play Store ya. Dan masalah tersebut nggak akan aku bahas secara detail. Udah pernah aku bicarain juga di videonya full review si Huawei MatePad Pro. Di situ aku cerita kayak gimana substitusinya Play Store ini itu segala macem. Silahkan ditonton aja kalau kalian kepo ya. Dan intinya terlepas dari kekurangan tersebut, smartphone ini sangat aku rekomendasiin buat kalian yang lagi cari smartphone flagship dengan kemampuan kamera yang sangat mumpuni untuk aktivitas fotografi sekaligus videografi yang dibarengin dengan build quality serta material body yang premium. Terus apa meneh kelengkapan dan kapabilitas fitur ya aku rasa ya sangat komplit di kelasnya untuk saat ini. Performa yang masih tergolong kencang, ngecasnya cepet banget. Masih ada lagi nggak alasan-alasan lainnya? Harganya ya emang termasuk mahal ya, tapi aku rasa masih cukup reasonable. Toh sepertinya bakal turun juga harganya kalau ngelihat saudara-saudarinya yang turunnya cepat kalau aku lihat di online store ya. Dan sayangnya ya cuman itu tadi ya, absennya GMS ya. Tapi aku cari-cari di internet udah banyak tutorial yang bahas gimana cara yang install Google Mobile Services di smartphone Huawei P40 Pro. Yang Pro Plus aku belum nemu sih ya. Aku juga belum nyobain tutorialnya. Kalau memang bisa diinstal ya tentu smartphone ini akan jadi sangat menarik banget. Yowes, gitu aja full review si Huawei P40 Pro Plus. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow IG sama Twitter @bangreview. Dan kalau kalian pengen terus nonton video-video crispy kayak gini, jangan lupa untuk subs ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.